Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kali sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, dalam bulan Ramadan, saat umat Islam berpuasa, saat itulah doa-doa orang yang berpuasa diijabah. Sebagaimana seorang ulama besar, yakni Imam Nawawi, dalam kitabnya Majmu'an Nawawi mengatakan bahwa disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya diperuntukkan kepada orang-orang terkasih dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Dan jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, bahwasanya ada 3 cara Allah dalam mengabulkan doa hamba-hambanya. Yang pertama, Allah mengabulkan secara langsung. Satu contoh, seseorang yang berdoa meminta motor, oleh Allah dikabulkan secara langsung. Mungkin dengan mendapatkan hadiah undian ataupun yang lainnya. Yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya dengan cara ditunda. Contoh yang sama, seseorang yang berdoa meminta motor, tapi Allah tidak langsung mengabulkan, tapi ditunda waktunya. Bisa 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau bisa lebih, sesuai kehendak Allah. Dan yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa hambanya adalah dengan cara mengganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah.
Contoh seseorang yang meminta motor, kemudian oleh Allah diberikannya sepeda. Karena Allah tahu bahwa jika diberi sepeda motor akan berbahaya bagi dirinya. Demikianlah cara Allah dalam mengabulkan doa hamba-hambanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, marilah kita hanya bisa berdoa, meminta kepada Allah dengan tetap berprasangka baik, dengan tetap berhusnudzon bahwa Allah akan memberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pasti berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang menjadi ketetapan Allah adalah yang terbaik menurut kita. Doa adalah bentuk kesadaran kita. Mereka yang merasa lemah, mereka yang merasa di bawah, mereka yang merasa terhina adalah mereka yang tahu betul, sadar betul bahwa mereka memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan itu ia sandarkan kepada Allah. Selanjutnya, Allah akan menghimpun kekuatan spiritualnya sehingga ia mampu keluar dari masalah yang mereka hadapi dengan jalan keluar yang tidak dia sangka-sangka, dengan jalan keluar yang tidak terduga-duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min," yang artinya doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, doa dilakukan dengan ikhtiar terlebih dahulu. Itu menjadi syarat. Sehingga sebelumnya ada usaha, barulah datangkan doa sebagai senjata, sebagai bentuk ketidakmampuan dirinya kecuali Allah yang menghendaki. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, tetapi seringkali kita merasa sudah berdoa terus menerus, berdoa tidak ada putusnya, tapi yang pasti berhusnudzonlah kepada Allah. Apa yang menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Terus berharaplah kepada Allah, meminta rahmatnya, sehingga kita terhindar dari kesombongan dan diberinya keselamatan. Akhir kata, saya hanya bisa mengajak pada Bapak, Ibu, Saudara, maka janganlah pernah berputus asa. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dari potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hamba. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Allah mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara.
Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa hambanya dengan cara langsung, alias secara langsung. Satu contoh, seseorang meminta motor dan secara langsung Allah mengabulkannya. Bisa melalui mendapat hadiah undian. Maka jangan pernah kalian berputus asa, karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, dari potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa pasti Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya selagi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka marilah kita berhusnudzon kepada Allah. Karena itu Allah berdasarkan prasangka kita. Karena Allah. Yang pasti berhusnudzonlah terus kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah pastilah yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, di akhir kata saya hanya bisa mengajak, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memperbanyak ibadah, kita bisa memperbanyak doa, segala pengharapan dan keinginan kita yang baik-baik semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.